Bagi kepada saya Nahila Urfarsi dengan NIM 2011709. Di sini saya akan membahas tentang model pembelajaran integratif. Narsi akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik integratif. Nah, pembelajaran tematik SD ini apa sih? Nah, tematik integratif ini model pembelajaran terpadu atau integrasi instruksi yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu maupun kelompok aktif mengenali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan, serta holistik bermakna dan otentik. Nah, di sini tuh ada konsep pembelajaran integratif. Konsep pembelajarannya itu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga mendapatkan pengalaman bermakna. Nah, di dalam konsep ini ada pembelajaran tematik integratif. Nah, di pembelajaran tematik integratif ini ada pengertian. Pengertiannya yaitu suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam indera mata pelajaran maupun antar mata pelajaran dengan adanya pemaduan itu peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran jadi bermakna bagi peserta didik. Lalu ada karakteristik pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung atau kontekstual. Yang ketiga, menyajikan konsep berbagai muatan mata pelajaran. Yang keempat, menyajikan konsep berbagai muatan mata pelajaran. Lalu yang kelima, bersifat luas atau fleksibel. Yang keenam, kerjasama. Yang ketujuh, menyenangkan, tidak bosan. Kedelapan, siswa aktif sharing dengan temannya. Lalu ada prinsip-prinsip pembelajaran tematik integratif, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke mata pelajaran tertentu. Pembelajaran tematik integratif memiliki satu tema yang sebenarnya dekat dengan dunia siswa dan ada dalam kehidupan sehari-harinya si siswa. Lalu ada prosedur pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, kembangkan pikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, laksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu siswa, lalu bertanya kepada guru. Yang keempat, ciptakan masyarakat belajar. Lalu yang kelima, hadirkan model pembelajaran sebagai contoh pembelajaran yang lebih menarik. Misalnya bisa memakai media-media pembelajaran atau menyetelkan video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Biasanya siswa akan lebih mengerti dengan media pembelajaran tersebut. Lalu yang keenam, lakukan refleksi atau evaluasi di akhir pertemuan. Biasanya siswa bisa dikasih kuis ataupun soal-soal yang sudah guru menerangkan. Yang ketujuh, lakukan yang sebenarnya dengan berbagai cara. Bisa bermain game, bisa kuis sebelum pulang. Nah, lalu ada peran guru di pembelajaran tematik integratif, yaitu guru ini akan menyampaikan materi dan dituntut mengetahui semua pengetahuan yang ada di tematik dan menilai hasil belajar siswa dengan baik dan dapat memilih menggunakan model-model interaksi belajar mengajar tepat, mengelola kelas dan membimbing perkembangan siswa dengan tepat. Lalu yang terakhir ada pembelajaran tematik integratif berorientasi pendidikan karakter dengan pendekatan saintifik.
yaitu pembelajaran terbaru menggunakan pembelajaran laba-laba atau web-based model. Model ini pendekatan tematis sebagai acuan dasar bahan dan kegiatan pembelajaran, memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal dan memahami berbagai materi. Menggunakan pendekatan ilmiah bahwa informasi searah dari guru, pembelajaran tematik yang pendekatan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, materi pembelajaran berbasis fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan secara logika atau penalaran. Yang kedua, penjelasan guru, respon siswa interaktif, edukatif, guru dan yang kedua, penjelasan guru, respon siswa interaktif, edukatif, guru dan peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta dari alur berpikir logis. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analisis, dan tepat dalam mengidentifikasi pembelajaran. Lalu yang keempat, mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu berpikir berdasarkan hipotesis dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain. Dan yang terakhir, pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas namun menarik sistem penyajiannya.